Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf Prancis yaitu Jean-Paul Sartre. Orang lain neraka. Jean-Paul Sartre adalah filosof utama aliran filsafat abad ini yang disebut eksistensialisme. Sartre sendirilah yang membentuk kata ini. Sartre lahir di Paris tahun 1905. Ia belajar pada perguruan tinggi di École Normale Supérieure, kemudian menjadi guru di beberapa SMA. Selama 2 tahun ia belajar di Jerman, di mana ia kemudian juga sebagai tahanan perang. Masa besar Sartre adalah tahun 50-an. Ia menjadi filosof yang sangat populer di Eropa, khususnya di Prancis. Eksistensialisme yang menjadi aliran yang menekankan individualitas dan otentisitas manusia masing-masing yang tidak mau diseragamkan menurut selera massa. Orang-orang eksistensialis itu orang yang menentukan sendiri norma-norma dan nilai-nilai hidupnya, yang tidak sekedar membebek pada apa yang dianggap biasa. Bagi orang muda, eksistensialisme menyediakan kemungkinan untuk mengungkapkan identitasnya berhadapan dengan masyarakat yang dalam rangka pembangunan pasca perang menekankan kenormalan dan keseimbangan. Akhirnya, kaum eksistensialis sendiri pun tidak berhasil menghindari keseragaman, karena mereka juga memelihara janggut eksistensialis dan memakai pakaian kusut yang mirip dengan kaum gelandangan di pinggir sungai Seine. Mereka malah mudah dikenal juga. Tetapi kita akan salah kalau menganggap pemikiran Sartre sendiri hanya sebagai mode. Sartre adalah seorang sastrawan yang bagus, tetapi juga seorang filosof yang berpikir secara mendalam, yang terutama dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Jerman, oleh Hegel dan Heidegger, dan kemudian oleh Karl Marx. Dengan cukup jelas dapat dibedakan 2 tahap dalam pemikiran Sartre. Karya utama tahap pertama adalah mengenai keberadaan dan ketiadaan, being and nothingness. Esai tentang ontologi fenomenologis, sebuah tulisan panjang yang berat diselesaikan pada tahun 1943. 3 tahun kemudian terbit eksistensialisme adalah humanisme. Tahap pertama itulah tahap eksistensialismenya. Pada akhir tahun 50-an, Sartre semakin berpaling pada Marxisme. Untuk sementara waktu, ia juga menjadi anggota Partai Komunis Prancis. Karya tahap itu adalah Critique de la raison dialectique, kritik atas cara berpikir dialektis, sebuah etika yang dijanjikan Sartre sejak bukunya yang pertama tidak pernah ditulisnya. Sartre berada dalam kontak erat dengan berbagai pemikir utama Prancis seperti Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, yang dengannya ia hidup bersama selama 20 tahun terakhir hidupnya. Sartre sangat aktif dalam gerakan anti perang Vietnam dan berpartisipasi dalam revolusi mahasiswa bulan Mei 1968. Ia meninggal pada tahun 1980. Eksistensialisme dan kerangka fenomenologis. Sartre sendiri menyebut pemikirannya sebagai eksistensialisme karena pusatnya adalah eksistensi. Eksistensi pada Sartre dan Heidegger tidak berarti berada dalam arti biasa. Misalnya ada orang, ada ayam, ada makanan, melainkan berarti cara keberadaan yang khas bagi manusia. Manusia itu sadar bahwa ia berada, ia bereksistensi karena ia menyadari diri berhadapan dengan kekosongan. Eksistensi adalah keberadaan manusia yang sadar bahwa ia ada, bahwa ia menjorok dari ketiadaannya. Eksistensi manusia itu menurut Edlenean ditentukan oleh 2 dimensi,
être en soi dan être pour soi. Berada pada dirinya sendiri, berada pada dirinya sendiri, dan berada bagi dirinya sendiri. Yang pertama adalah realitas objek-objek yang oleh Hegel disebut an sich sein. Benda-benda yang kita hadapi yang sejauh menyangkut kita merupakan realitas mati, tertutup, tanpa kesadaran, tanpa makna. Itulah yang disebut dengan berada pada dirinya sendiri. Berada bagi dirinya sendiri adalah kesadaran manusia. Nah, berada bagi dirinya sendiri. Subjek dalam arti Hegel maksudnya pengada yang mengada. Bagi dirinya sendiri yang menyadari dirinya sendiri. Yang khas bagi pengalaman kesadaran atau berada bagi dirinya sendiri adalah bahwa ia menyadari diri sebagai yang lain daripada objek-objek. Berada pada dirinya sendiri. Menurut Hegel, aku tidak menyadari diri secara langsung, melainkan secara tidak langsung, yaitu dalam menyadari sesuatu yang lain. Begitu yang lain saya sadari sebagai yang lain, saya menyadari diri sebagai yang lain daripada yang lain. Dengan latar belakang itu, kita dapat mengerti jalur pemikiran Sartre. Aku adalah kesadaran diri, dan sebagai itu aku berlawanan total dengan alam objektif. Dengan alam ada en soi, aku hanya ada sebagai penyangkalan realitas. Aku adalah bukan objek. Aku tanpa realitas. Aku mempertahankan diri dengan meniadakan yang lain. Maka tepat petunjuk Harry Hammersma pada kemungkinan untuk mengucapkan ada porsui sebagai nothingness dalam arti no nothingness. Ketegangan antara benda pada dirinya sendiri dan berada bagi dirinya sendiri merupakan kerangka pemikiran Sartre dalam tahap pertama pemikirannya, tahap eksistensialisnya. Dan meskipun Sartre tidak menjadi mengembangkan sebuah etika, tetapi pemikirannya mempunyai implikasi etis. Mengikuti Bender, saya akan memfokuskan uraian pada dua pokok gagasan menunjukkan relevansi etis pemikiran Sartre, yaitu kebebasan dan orang lain. Demikian mengenai Sartre, nanti kita akan lanjutkan kembali.